Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Mita Romadania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Yang pertama yaitu definisinya sendiri dari pengukuran kinerja keuangan. Merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria sebelumnya. Ini definisi dari Mulyadi pada tahun 2001. Tujuan pengukuran kinerja keuangan adalah yang pertama mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua mengetahui tingkat solvabilitas, dan yang ketiga yaitu mengetahui tingkat profitabilitas dan retabilitas. Kemudian di sini ada pengukuran kinerja keuangan, itu ada 3, yaitu yang pertama pengukuran pasar, yang kedua pengukuran akuntansi, dan yang ketiga yaitu kombinasi pengukuran. Pengukuran pasar ini adalah pengukuran yang menilai kinerja perusahaan berdasarkan persepsi dan respon pasar, terutama dalam investor, di mana ukuran ini biasanya menggunakan indikator seperti harga saham, return saham, dan PBV atau price to book value. Tujuannya yaitu melihat seberapa besar kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan. Jika harga saham meningkat, artinya pasar ini menilai perusahaan tersebut memiliki kinerja dan potensi yang baik. Pengukuran ini bersifat eksternal karena dipengaruhi oleh kondisi pasar dan ekspektasi investor. Yang kedua yaitu pengukuran akuntansi, yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan. Indikator yang digunakan ini yaitu laba bersih, ROE, ROE, dan rasio keuangan lainnya. Pengukuran ini menggambarkan kinerja internal perusahaan berdasarkan data historis. Fokusnya ini pada efisiensi operasional, profitabilitas, dan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset serta kewajibannya. Yang ketiga yaitu kombinasi pengukuran. Kombinasi pengukuran ini menggabungkan antara indikator pasar dan indikator akuntansi untuk memberikan gambaran kinerja yang lebih komprehensif. Pendekatan ini dianggap oleh para ahli merupakan pendekatan yang lebih baik karena pengukuran akuntansi menunjukkan kinerja internal perusahaan, sedangkan pengukuran pasar mencerminkan persepsi eksternal, di mana pengukuran kombinasi ini merupakan gabungan dari pengukuran dari persepsi internal dan eksternal, sehingga manajemen perusahaan dapat memperoleh evaluasi yang lebih seimbang dan akurat terhadap kinerja perusahaan. Di sini ada investasi dan operasi miopia. Apa yang dimaksud miopia? Dalam konteks manajemen, miopia berarti cara berpikir yang terlalu fokus pada jangka pendek dan mengabaikan dampak jangka panjang. Ketika kinerja diukur, terutama berdasarkan laba atau return jangka pendek, manajer bisa terdorong untuk mengambil keputusan yang terlihat baik sekarang, tetapi sebenarnya merugikan perusahaan di masa depan. Ada 2 penyebab miopia, yaitu pengukuran akuntansi. Ada 2 penyebab miopia dalam pengukuran akuntansi, yaitu bias konservatif dan ketidakpedulian terhadap aset tidak berwujud. Bias konservasi ini adalah bias yang terjadi karena akuntansi ini cenderung bersifat konservatif, yaitu lebih cepat mengikuti biaya dibandingkan manfaat di masa depan. Akibatnya, investasi sering terlihat mahal di awal karena biaya langsung dicatat, sementara manfaatnya baru muncul di periode berikutnya. Hal ini bisa membuat manajer enggan berinvestasi karena khawatir laba jangka pendek menurun. Sementara ketidakpedulian terhadap aset tak berwujud yaitu banyak investasi yang modern seperti riset dan pengembangan atau R&D, pelatihan karyawan atau pembangunan merek menghasilkan aset tidak berwujud.
Namun dalam akuntansi, biaya tersebut sering langsung dibebankan sebagai beban periode berjalan. Akibatnya, manfaat jangka panjangnya tidak tercermin secara jelas dalam laporan keuangan, sehingga manajer kurang terdorong untuk melakukan investasi tersebut. Selanjutnya yaitu return on investment atau yang biasa disebut oleh ROI. Ini merupakan bagian dari ROI ini bercabang menjadi apa? Sebenarnya ROI ini apa? ROI adalah rasio dari laba akuntansi yang dihasilkan oleh divisi dibagi dengan investasi yang ada dalam divisi. Perusahaan terbagi menjadi divisi-divisi yang biasanya menggunakan beberapa bentuk dari berbagai kemungkinan pengukuran ROI untuk mengevaluasi kinerja divisi. Kemudian selanjutnya adalah penjabaran dari ROI. Di sini yang pertama ada suboptimasi, di mana pengukuran ROI dapat menciptakan masalah suboptimasi dengan mendorong manajer untuk membuat investasi yang membuat divisi mereka terlihat baik, meskipun investasi tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sinyal kinerja yang menyesatkan, di mana ROI berbasis nilai buku dapat memberikan gambaran yang bias dan menyesatkan jika digunakan sebagai satu-satunya ukuran kinerja. Dan yang ketiga yaitu pengukuran laba residual dianggap lebih tepat dibanding ROI karena memperhitungkan biaya modal dalam menilai kinerja investasi. Dengan demikian, manajer akan terdorong menerima investasi yang benar-benar menambah nilai perusahaan, bukan hanya meningkatkan persentase ROI. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.